Mesin. Nah. Ini darahnya ngocor nih. Enggak dong, gue tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasma Kaisar Raffi, mahasiswa Departemen Antropologi 2025, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi suatu budaya, yakni debus dari Banten. Debus adalah sebuah seni pertunjukan spiritual di mana para pelakunya menunjukkan kekebalan tubuh mereka terhadap benda tajam, api, racun, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai sejarah, prosesi, dan filosofi yang terkandung dalam tradisi ini. Baik, tradisi debus lahir pada abad ke-16, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten yang memerintah pada tahun 1532 hingga 1570. Pada awal kemunculannya, debus bukanlah sekedar pertunjukan hiburan. Debus digunakan sebagai media penyebaran agama Islam oleh para ulama dan pendakwah sufi di wilayah Banten. Namun, fungsi debus berubah secara drastis pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa antara tahun 1651 hingga 1692. Di tengah perlawanan rakyat Banten melawan kolonialisme Belanda, debus ditransformasi menjadi alat untuk memompa semangat juang para prajurit. Atraksi kekebalan tubuh terhadap senjata tajam menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman dalam menghadapi penjajah. Pertunjukan debus bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Ada tahapan spiritual dan fisik yang harus dilalui para pemain debus. Pertama, seorang pemain debus harus menjalani latihan fisik yang sangat keras selama bertahun-tahun melalui pencaksilat. Namun, latihan fisik saja tidak cukup. Mereka juga harus menjalani laku spiritual seperti puasa, meditasi, dan membaca wirid atau doa-doa tertentu. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum seseorang dianggap siap tampil. Allah. Pertunjukan debus itu sendiri mencakup berbagai atraksi ekstrim. Beberapa atraksi yang paling umum adalah menusuk pipi atau tubuh dengan benda tajam tanpa berdarah, mengiris lidah dengan golok, membakar bagian tubuh dengan api, makan pecahan kaca atau beling, memecahkan kelapa di atas perut dengan palu besar, bahkan ada yang meminum air keras atau racun. Berikut mungkin bisa dilihat beberapa contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Golok. Debus, bro. Dam. Menurut para pelaku debus, tradisi ini mengandung nilai filosofis yang sangat dalam. Debus adalah simbol keberanian dan keteguhan iman. Kemampuan menahan rasa sakit dan mengatasi ketakutan dianggap sebagai cerminan dari kekuatan spiritual dan kepasrahan total kepada Tuhan. Kemudian, debus juga mengajarkan tentang pengendalian diri dan ketenangan batin. Para pemain harus mencapai tingkat konsentrasi dan ketenangan yang tinggi sebelum dapat melakukan atraksi-atraksi berbahaya tersebut. Ketiga, dari sisi sejarah, debus adalah simbol perlawanan dan kemandirian masyarakat Banten. Ia menjadi identitas budaya yang membedakan Banten dari daerah lain karena keberaniannya dalam melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya untuk menakuti para penjajah pada waktu itu. Namun tradisi ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak yang mempertanyakan resiko cedera dan bahaya yang mungkin terjadi, terutama jika tradisi ini ditiru oleh orang yang tidak terlatih. Di sisi lain, para pendukung tradisi ini berpendapat bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dilestarikan, bukan dihilangkan. Dari penelusuran saya terhadap tradisi ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita rumuskan. Pertama, debus adalah tradisi yang sangat kompleks. Ia bukan sekedar atraksi fisik, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, historis, dan sosial yang dalam. Dari awalnya yang lahir dengan konteks perjuangan dan penyebaran agama hingga
beralih bertransformasi menjadi identitas perlawanan terhadap kolonialisme. Kedua, kontroversi seputar The Bus ini menunjukkan bahwa tradisi selalu hidup dalam tegangan antara pelestarian dan modernisasi, antara keyakinan spiritual dan pandangan agama formal. Dan ini adalah hal yang wajar dalam dinamika budaya. Tradisi bukan sesuatu yang statis, ia terus berubah, beradaptasi, dan dimaknai ulang oleh setiap generasi. Tugas kita sebagai generasi muda yang mengkaji budaya adalah tidak buru-buru menghakimi, tetapi berusaha memahami secara utuh dengan kepala yang jernih dan hati yang terbuka. Demikian laporan saya tentang tradisi The Bus dari Banten. Semoga memberikan perspektif baru tentang kekayaan dan kompleksitas budaya Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya ini pas zaman Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa. Tarik lagi pada zaman Sultan Masrudin gimana Kang? Ada nggak? Ada. Ditarik lagi ke zaman Orde Baru waktu itu. Pada yang Soeharto, The Bus ini diangkat sebagai kesenian tradisional khas gitu. Karena memang ini Banten adalah dengan gadanya itu. Tadi itu yang Paku Banten. Jadi secara historis yang sangat luas gitu tuh. Versi lain mengatakan bahwa The Bus ini berasal dari Arab Persia ke sini masuk karena penyebaran agama Islam gitu awalnya itu. Dan waktu itu Sultan Agung Tirtayasa menggunakan ini tuh mengundang bagaimana masyarakat Banten bersemangat untuk mendakwahkan gitu kan, tertarik untuk mengikut ini. Jadi Bus buat ini. jadi dakwah, itu ajang buat syiar, dakwah syiar. dakwah. Dulu itu memang digunakan itu untuk menakut-nakuti Belanda. Oh, jadi Belanda segini lihat. Kalau memang kabur itu, ya. Kalau istilahnya memang ini kan, kalau memang kita bisa menunjukkan bahwa memang orang-orang kita itu sangat kuat sekali. Oh iya. Dengan- Ayo berani nggak gitu. Gitu. Kabul sih. Kalau kita yang langsung lihat langsung coba pegang langsung aja sih. Ya kok jauh pakai tangan bro. Ini. Nyala bro. Nyala bro itu. Alah. Makan. Banten seram ya. Ayo, Link. Siapa yang mau coba? Saya beli nasi. Siapa itu mau coba siapa? Yuk ambil Royco. Coba. Ah gila. Apa rasanya, Kang? Hangat. Mantap. Mantap bohong banget.